Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Diharapkan kalian semua dalam kondisi yang sehat, badan siap untuk belajar dan semangat. Hari ini kita akan memasuki pembelajaran yang ke-6. Kita akan belajar tentang apa saja. Yang pertama yang utama adalah belajar membuat paragraf. Bagaimana menulis paragraf yang baik dan benar. Juga kita akan pelajari tentang gerak vertebrata dan avertebrata berdasarkan hewan-hewan yang sudah kalian pelajari. Nah, kalian bisa buka buku kalian di tab buku tema 1 halaman 51. Pertama kita belajar menulis paragraf dulu ya. Sebelum menulis paragraf, kita harus tahu paragraf yang baik dan benar itu seperti apa. Yang pertama, kalimat pertamanya agak menjorok ke dalam. Nah, dikasih alinea, tidak lurus seperti yang di bawahnya. Dari kalimat yang pertama atau baris yang pertama agak masuk ke dalam. Kemudian yang kedua, setiap di satu paragraf itu minimal terdiri dari 3 kalimat termasuk ide pokoknya. Yang ketiga, masing-masing kalimat ada kaitannya. Jadi kalau ide pokoknya bicara tentang kucing, kalimat pengembangnya juga harus bicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan kucing. Selanjutnya, nah jangan lupakan ini, huruf dan tanda bacanya juga harus tepat untuk memudahkan membaca dalam memahami tulisan atau paragraf yang kalian. Nah, ini contoh paragraf. Nah, yang Pak Adib tebali ini adalah ide pokoknya. Misalnya paragraf pertama. Nah, ini ada alineanya, agak menjorok ke dalam, agak masuk ke sini. Kalau yang baris kedua lurusnya di sini, kalau yang baris pertama agak masuk. Nah, ini ke paragraf kedua juga seperti itu. Kalau yang pertama bicara tentang Adi membantu ayah memelihara ikan, nah berarti kalimat pengembangnya juga harus ada kaitannya. Bagaimana membantunya, kegiatan apa saja yang dilakukan Adi untuk membantu ayahnya, kegiatan apa saja yang dilakukan Adi untuk memelihara ikannya. Kemudian ini paragraf yang kedua. Nah, ikan yang dipelihara Adi ternyata adalah ikan koi. Nah, di sini yang dijelaskan adalah ikan koi. Ikan yang dipelihara Adi termasuk hewan apa, memiliki tulang belakang atau tidak, dan bergerak menggunakan apa, serta penjelasan atau hal-hal yang lain terkait dengan ikan koi. Nah, langkahnya apa saja ya dalam menulis paragraf? Yang pertama kita harus menentukan ide pokok atau menentukan tema dulu yang pertama. Misalnya kita akan menulis paragraf tentang apa? Tentang hewan, atau tentang tumbuhan, atau kegiatan sosial, misalnya kegiatan membantu orang tua, kegiatan membantu tetangga, itu juga bisa menjadi tema dari paragrafnya. Baru kemudian kita tentukan ide pokoknya. Yang kedua, buat kalimat utama. Kalau sudah ketemu ide pokoknya kita buat menjadi kalimat utama. Nah, lebih mudahnya ketika menulis kalimat utama, taruh kalimat utamanya di awal paragraf. Jadi kita lebih mudah dalam mengembangkannya. Selanjutnya kita buat kalimat pengembang atau penjelas dari ide pokok yang sudah kita buat, menjelaskan isinya, menjelaskan isi dari ide pokok atau hal-hal yang berkaitan dengan ide pokok. Jika kesulitan bisa menggunakan bantuan adik Simba. Apa itu adik Simba? Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, dari ide pokoknya. Misalnya saja kita lihat kembali ya. Nih, Adi membantu ayah memelihara ikan. Nah, ya, kalimat yang kedua, kita menggunakan bantuan kata tanya kapan misalnya. Kapan Adi membantu ayah melihara ikan? Adi membantu ayah memberi makan ikan setiap pagi.
kapan lagi? Kadang-kadang ikut membersihkan tempat tinggalnya juga, jadi kadang-kadang. Kemudian di mana? Di mana tempat tinggal ikan yang dipelihara Adi dan ayahnya? Tempat tinggalnya ada di akuarium, letaknya di ruang tamu. Mengapa Adi membantu ayah memelihara ikan? Karena supaya akuariumnya bersih dan ikannya menjadi sehat. Kalau yang kedua, ikan yang dipelihara Adi adalah koi. Koi itu hewan apa toh? Apa sih? Koi itu termasuk hewan vertebrata. Vertebrata koi yaitu hewan yang memiliki tulang belakang, yang memiliki tulang. Ikan koi bergerak dengan apa? Menggunakan sirip dan seterusnya. Nah, setelah kalian menulis paragraf, nanti dicermati kembali penggunaan hurufnya dan tanda bacanya bagaimana. Setiap awal kalimat harus menggunakan huruf besar atau huruf kapital di kata di huruf yang pertama. Kemudian tanda bacanya juga setiap kalimat diakhiri dengan tanda titik. Penempatan tanda komanya juga harus tepat. Nah, itu tadi langkah-langkah menulis paragraf. Nah, sekarang kalian belajar menulis paragraf. Nah, ini tugas 1 membuat karangan yaitu berbentuk paragraf. Kalian amati di halaman pertama pembelajaran yang ke-6. Ini minimal kalian buat 2-3 paragraf berdasarkan gambar di samping. Gambar apa ini? Nah, ini seorang anak yang membantu membersihkan kandang kelinci. Nah, kalian bebas kandang kelincinya ini nanti punyanya siapa, anaknya ini namanya siapa, kelincinya jumlahnya berapa. Nah, nanti kalian jelaskan di dalam paragraf yang kalian buat. Tidak usah takut menulis, nanti kalau sudah jadi baru diperbaiki lagi. Kalau takut menulis nanti takut aja nggak nulis-nulis. Jadi harus berani menulis. Kalau nanti masih ada yang kurang tepat, dibetulkan, tidak apa-apa. Itu ya, silahkan belajar menulis karangan. Selesai menulis karangan, kita pelajari tentang hewan kupu-kupu. Kupu-kupu adalah salah satu hewan yang banyak kita jumpai di sekitar kita, terutama kalau di daerah kita banyak bunga-bunga, banyak tumbuh-tumbuhan, ada tamannya. Nah, pasti kupu-kupunya akan sering untuk mampir ke sana. Nah, kupu-kupu itu hewan yang lucu, dia memiliki sayap yang indah, terbang di antara bunga-bunga, mencari madu. Hewannya indah-indah ya, warnanya kadang bermacam-macam. Kupu-kupu termasuk serangga, hewan berkaki 6 yang tidak memiliki tulang. Serangga adalah hewan berkaki 6. Biasanya di kepalanya ada antenanya. Semua serangga ada antenanya. Dan bagian-bagian tubuhnya biasanya dibagi menjadi 3. Ada bagian kepala, kemudian bagian leher atau badan yang menjadi tempat menempelnya kaki, kemudian bagian badan atau ekornya. Apa saja serangga yang ada di sekitar kita? Banyak sekali. Kemarin juga kita sudah bahas. Misalnya ada capung, kemudian ada nyamuk, ada apa lagi? Semut, dan lain sebagainya. Kebanyakan dari serangga ini memiliki sayap. Nah, ini kita bicara tentang sayap. Sayap kupu-kupu itu sebenarnya transparan. Nanti kalau kalian tangkap kupu-kupu, kalian amati di bagian sayapnya, nanti akan sedikit transparan. Yang menyebabkan itu seperti berwarna adalah beda ketebalan tiap sayapnya. Warna ini lebih tebal sehingga memperlihatkan warna yang jelas. Sebenarnya transparan kalau kita amati baik-baik. Nah, yang membuatnya berwarna-warni adalah perbedaan dari ketebalan tiap
bagian-bagian sayapnya. Nah ini yang terakhir, kupu-kupu bisa terbang sangat jauh. Nah, ternyata hewan yang sekecil ini, serangga ini, bisa terbang sampai ratusan bahkan ribuan kilometer. Tapi kita tidak pernah menjumpainya ya ketika dia pindah ke tempat yang jauh, karena kadang-kadang kita hanya melihat sekilas tanpa disadari dia sudah terbang sangat jauh. Dia terbang jauh karena apa? Dia mencari tempat yang hangat. Kupu-kupu hidup di tempat yang hangat. Kalau di tempat yang dingin, dia tidak bisa hidup dan sulit untuk berkembang biak atau menghasilkan keturunan. Nah, yang kita bahas tadi ternyata adalah ide pokok dari bacaan halaman 53. Nah, kalau kalian ingin lihat lengkapnya penjelasan dari kupu-kupu ini ada di halaman 53. Silahkan dibaca baik-baik. Setelah mempelajari kupu-kupu, kita ingat kembali hewan apa saja yang sudah kita pelajari pada subtema 1 ya. Ada 4 hewan yang kita pelajari dengan mendalam. Apa saja? Mulai dari kelinci, ikan, siput, kupu-kupu, dan banyak hewan yang lainnya. Tapi yang lebih kita pelajari adalah yang hewan-hewan ini. Kalian pasti masih ingat bagaimana geraknya, organ geraknya seperti apa, dan karakteristiknya seperti apa. Nah, tugas yang kedua ini ada di halaman 54. Kalian jelaskan masing-masing ini nanti ditempatkan pada tabel yang berbeda. Kalau vertebrata ditempatkan di sini, avertebrata ditempatkan di tabel yang satunya lagi. Hewannya apa? Cukup 4 saja yang sudah kita pelajari, yaitu kelinci, ikan, siput, kupu-kupu. Kalian ingat-ingat kembali bagaimana pergerakannya, organ geraknya apa, bergeraknya bagaimana, dan juga karakteristik dari masing-masing hewan. Apakah cuma 4, Pak? Boleh ditambahi? Boleh ditambahi, tapi yang wajib dikerjakan adalah yang 4 hewan ini saja. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Kalau kesulitan boleh ditanyakan pada Pak Adib di WA-nya Pak Adib. Apakah harus dibuat tabel, Pak? Misalnya kalian kesulitan membuat tabel, boleh tidak usah di tabel, langsung saja dibuat penjelasan kelinci titik 2 atau kelinci, bawahnya dikasih penjelasan tentang kelinci. Itu saja yang bisa Pak Adib jelaskan hari ini. Silahkan kalian lanjutkan untuk belajar dan mengerjakan tugas yang ada di buku kalian. Jika kesulitan, boleh minta bantuan orang di sekitarmu. Boleh juga WA Pak Adib ya, nanti Pak Adib balas di WhatsApp grup. Dan jaga kebersihan serta kesehatan diri kita maupun lingkungan kita, supaya kita tetap diberi kesehatan dan terhindar dari virus corona. Rajin-rajin cuci tangan, kalau keluar pakai masker, dan jaga jarak. Terakhir, like dan subscribe channel YouTube Pak Adib supaya kalian tidak ketinggalan pembelajaran daring di kelas 5. Itu saja dari Pak Adib akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar di rumah.